Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rahmania dengan nomor induk mahasiswa 25414132679. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SD Impres Babo dengan materi Mari Mengenal Malaikat-Malaikat Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya berdoa. Mari teman-teman sebelum kita mulai, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Renaldi Hadir. Meiling Hadir. Fitra Hadir. Iser Hadir. Asyifa. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang tolong perhatikan di depan. Nanti materinya itu mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat dengan tugasnya. Jadi malaikat itu punya tugas. Masing-masing malaikat punya tugas tersendiri. Nah, iman artinya percaya atau yakin. Nah, boleh silahkan kalau mau tulis silahkan ditulis. Jadi iman artinya percaya, kita yakin bahwa malaikat itu ada. Kemudian selanjutnya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaannya. Malaikat itu adalah makhluk ciptaannya Allah. Kemudian malaikat juga diciptakan dari cahaya. Coba dengarkan dulu Ibu Guru.
bukan juga cahaya lilin, tapi dari cahaya nur. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya nur. Selanjutnya, malaikat itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib itu artinya tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena malaikat itu adalah makhluk gaib. Selanjutnya, malaikat itu jumlahnya ada 10. Malaikat itu jumlahnya ada 10. Malaikat itu jumlahnya ada 10. Kemudian adapun pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa malaikat itu benar-benar ciptaannya Allah. Benar-benar ciptaan Allah. Nah, selanjutnya guru akan tampilkan ini dia nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi tadi sudah guru jelaskan bahwa malaikat itu ada 10 malaikat juga 10 tugas. Satu malaikat itu satu tugas. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini dia punya tugas yaitu menyampaikan wahyu. Nah, yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki. Jadi harus diingat, jangan ada yang berpikir berarti malaikat Mikail yang kasih kita rezeki. Yang kasih kita rezeki itu adalah Allah. Tugasnya malaikat Mikail itu hanya membagi, bukan malaikat Mikail yang kasih kita rezeki. Yang kasih kita rezeki itu dari Allah. Rezeki itu bukan cuma sekedar berupa materi. Jangan berpikir uang saja yang itu rezeki atau makanan saja itu rezeki, tapi kesehatan juga itu adalah rezeki yang nikmatnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Sangkakala yang dipunya oleh malaikat Israfil itu adalah terompet yang sangat besar. Jadi terompetnya itu atau sangkakalanya itu ketika ditiup, tiupan yang pertama jadi 2 kali nanti akan ditiup. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama saat malaikat Israfil meniup terompetnya pada pertama kali, maka dunia ini akan hancur. Maka akan terjadi kiamat. Manusia akan apa? Jadi bumi ini akan hancur. Kemudian gunung-gunung itu akan berterbangan kayaknya kapas. Bagaimana itu gunung-gunung terbang di atasnya kita kayak kapas saja. Kemudian tiupan yang kedua saat malaikat Israfil meniup sangkakala atau terompetnya yang kedua kalinya setelah kita semua meninggal, kita akan dibangkitkan di alam kubur. Nah, kehidupan yang kekal abadi sudah di akhirat. Di dunia ini hanya sementara. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kumpulkan memang ladang pahala. Lakukan perbuatan yang baik. Kemudian selanjutnya ada malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini tugasnya mencabut nyawa. Jadi ada yang tahu tidak kapan meninggal? Tidak ada. Itu adalah rahasianya siapa? Rahasia Allah. Jadi di saat malaikat Israil sudah ada di sampingnya kita, berarti sudah siap untuk dijemput.
Dijemput. Menghadap siapa? Menghadap Allah. Kemudian selanjutnya ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini tidak sendiri, ada dia punya teman di saat kita sudah di alam kubur. Malaikat siapa? Malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini mereka berdua bertanya di dalam kubur. Saat kita sudah meninggal, malaikat mungkar dan nakir ini akan ada di sampingnya kita untuk bertanya, untuk memintai kita punya pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Nah, nanti akan ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Anak itu pertanyaannya enteng saja. Tapi akan dilihat kelakuan kita selama hidup di dunia, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi berdua yang mungkar dan nakir sama-sama tugasnya. Nah, itulah tadi 10 nama malaikat dengan segala tugasnya. Ibu guru ulang, yang pertama ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, 5 ada malaikat Mungkar, 6 Nakir, kemudian ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid, malaikat Ridwan yang jaga pintu surga, dan malaikat Malik yang jaga pintu neraka. Nah, sebelum Ibu Guru lanjut, bagaimana, masih semangat? Nah, kalau begitu tepuk anak soleh dulu kalau masih semangat. Tepuk anak soleh. Sekali lagi supaya lebih semangat. Tepuk anak soleh. Jadi harus diingat tadi, jangan sampai sudah menyanyi sudah dilupa pelajarannya. Ada 10 malaikat. Malaikat tadi diciptakan dari cahaya. Malaikat juga itu tidak punya jenis kelamin, jadi tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Seperti manusia. Jadi malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak minum, dan tidak punya jenis kelamin. Tidak punya jenis kelamin, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Nah, sekarang ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas dari pertanyaan Ibu Guru, atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya. Saya Ibu, Silahkan Rinaldi. apa sifat malaikat? Sifat malaikat. Sifat malaikat itu selalu jujur, tidak pernah bohong. Malaikat juga itu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh Allah. Kemudian malaikat juga itu melaksanakan tugasnya dengan ikhlas. Selanjutnya ini ada LKPD atau lembar kerja. Ada lembar kerja, nanti dikerjakan. Caranya, di sini Ibu Guru sudah siapkan kolom nama malaikatnya. Jangan sampai tertukar, Nek. Di sebelah kiri ada nama malaikat, sebelah kanannya tugasnya, jadi dipasangkan nama malaikat dan tugasnya itu dipasangkan. Jangan sampai tertukar, jangan sampai malaikat Malik ditulisnya menjaga pintu surga. Tadi sudah dengarkan penjelasan Bu Guru, Kak? Sudah lihat di atas. Nah, silakan
anggota kelompoknya. Silakan, harus bekerja sama ya, tidak boleh cuma satu orang yang kerja, harus kerja sama. Nah ini ada nama malaikat kan, nah, tulis nama kelompoknya. Nah ini tulis nama anggota kelompoknya dulu, siapa kemudian bekerja. Harus kerja sama-sama ya. Kamu di sini, kamu ke sana, di sana di share. Nah, kerja sama-sama. Sudah ditulis anggota kelompoknya? Harus bekerja sama, jangan cuma satu orang yang kerja. Saya. Gimana yang lain sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3?
Bagaimana semua sudah selesai? Dari sebelah sini sudah? Di belakang kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kalau gitu silakan dikumpul. Nah, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, tadi materinya apa? Mari mengenal malaikat. Nah, malaikatnya siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat itu berulang diciptakan dari cahaya matahari, bukan cahaya matahari, bukan cahaya lampu ataupun cahaya lilin, tapi dari cahaya nur. Kemudian malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Tidak punya jenis kelamin. Kemudian malaikat tidak makan, tidak tidur, dan tidak apa lagi? Tidak minum. Kemudian tidak rasa lapar, tidak seperti manusia. Kemudian kita harus percaya bahwa malaikat Allah itu benar-benar bahwa malaikat itu benar-benar diciptakan oleh Allah. Ada jumlahnya 10, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan satu malaikat satu tugas. Setelah belajar hari ini tentang malaikat, senangkah tidak pelajaran hari ini? Ada yang tidak senang? Semua senang? Suka tidak belajar tentang malaikat-malaikat? Suka. Apa yang kalian suka dari? Ada yang bisa sebutkan apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Silahkan Raya. Saya suka pelajaran hari ini karena bisa jadi anak yang bertanggung jawab. Alasannya Raya dia senang belajar tentang malaikat karena bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Kemudian minggu depan pelajaran kita yaitu tentang Asmaul Husna. Ibu guru ulang materi pelajaran berikutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu bersama. Siapa yang pimpin doa? Doa ulang. Saya Ibu. Silahkan ke depan Adrian untuk pimpin temannya berdoa di sini. Tengah.